Sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah kita pada malam hari ini terdapat dalam Yesaya 50 ayatnya yang ke-4a. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada hari ini ialah jagalah perkataanmu. Perkataan biasanya keluar dari mulut kita. Dan jikalau kita berbicara mengenai mulut, ada sebuah statement yang sangat kita kenal dalam kehidupan kita, yaitu mulutmu harimaumu. Statement yang sangat singkat dan tegas ini mau memberitahukan dan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus berhati-hati dalam menggunakan mulut kita. Karena dengan mulut kita bisa membunuh diri kita sendiri dan juga membunuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang menjadi tujuan Tuhan Allah pada saat menciptakan mulut bagi setiap pribadi manusia yang ada di muka bumi ini? Sebagai kumpulan pemuda-pemudi Kristen, kita percaya bahwa sebenarnya bukan inilah yang menjadi tujuan daripada Tuhan Allah pada saat Tuhan Allah menciptakan mulut pada manusia. Tetapi seperti apa yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini dalam Yesaya 50 ayat yang ke-4a, itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama Tuhan Allah pada saat Beliau menciptakan mulut bagi setiap pribadi, di mana Tuhan Allah bertujuan agar dari setiap mulut keluar perkataan-perkataan yang dapat memberikan semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Jadi, sebagai manusia atau sebagai orang yang mengerti fungsi dari mulut, wajib hukumnya bagi kita para pemuda-pemudi Kristen untuk bisa menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Sahabat muda, saya beritahu bahwa segala perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah suatu hal yang sembarangan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini memiliki kuasa. Dan bahkan perkataan dari mulut kita ini memiliki daya cipta tersendiri. Kalau kita merenungkan atau kita melihat kembali dalam Kejadian pertama, di sana kita bisa melihat, kita bisa membaca cerita mengenai bagaimana Tuhan Allah menciptakan bumi ini. Bumi yang awalnya belum berbentuk, gelap gulita, kosong, tidak ada apa-apanya. Tetapi pada saat Tuhan Allah menciptakan bumi beserta isinya, dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan bumi beserta isinya ini dengan Tuhan Allah berfirman. Artinya dengan perkataan-perkataan Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dari sana kita bisa melihat perkataan memiliki daya cipta yang luar biasa. Dan kita percaya kita adalah manusia yang juga Tuhan Allah ciptakan, yang serupa dan juga segambar dengan Tuhan Allah. Sehingga pada saat kita ketahui bahwa perkataan daripada Tuhan Allah ini memiliki daya cipta, kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah, sejujurnya perkataan yang keluar dari mulut kita ini juga memiliki daya cipta yang luar biasa. Oleh sebab itu, saat ini mungkin di antara kita para pemuda-pemudi, saat ini ada yang sedang dalam keadaan tidak pede. Saat ini sedang dalam keadaan yang pesimis. Saat ini dalam keadaan yang malu. Karena sering kali mendengar perkataan-perkataan orang di luar sana mengatakan bahwa kita orang tidak pintar. Kita orang tidak ganteng, tidak cantik. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jikalau hal ini terjadi pada diri kita, janganlah kita mengulangi segala perkataan-perkataan mereka yang tidak memberkati diri kita itu terhadap diri kita sendiri. Orang di luar sana akan melihat kita sesuai dengan apa yang kita perkatakan terhadap diri kita pribadi lepas pribadi. Karena perkataan memiliki daya cipta yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita mendengar ada saudara kita, ada teman kita
yang memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang memperkatakan perkataan-perkataan yang memberkati, aminkan perkataan itu. Jangan justru dijadikan sebagai candaan atau bahkan tertawaan, karena ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian, tiap perkataan kita adalah suatu hal yang mahal harganya. Jadi jangan sembarangan pada saat kita mengeluarkan perkataan. Tetapi sayangnya, dalam kenyataan, dalam kehidupan ini, kita justru sering diperhadapkan dengan banyak sekali orang, bahkan orang-orang muda yang sama sekali tidak bisa memelihara perkataan mereka. Bukan perkataan yang memberkati yang mereka ucapkan, tetapi seringkali perkataan-perkataan yang tidak memberkati, seperti perkataan kotor, perkataan kasar, perkataan yang tidak sopan, seringkali yang justru keluar dari mulut yang Tuhan Allah ciptakan ini. Pertanyaannya, mengapa demikian? Sahabat muda, ketahuilah bahwa biasanya orang yang seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, seringkali orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan mencemooh temannya, menyudutkan saudaranya, mengejek teman-temannya, omongan yang selalu menyakitkan hati, sebenarnya hatinya sedang pahit. Seperti apa yang tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 mengatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi dari ayat ini menegaskan dengan sangat tegas bahwa segala perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu sebenarnya meluap dari dalam hati orang tersebut. Jadi kalau saat ini mungkin kita memiliki pasangan, pacar, kita memiliki teman, atau kita memiliki sahabat, bahkan kita memiliki saudara yang seringkali kok omongannya nyakitin hati kita, kok omongannya negatif saja terus, kok omongannya selalu meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan meremehkan diri kita sendiri. Jangan jauhi orang itu, tetapi ajak bicara baik-baik, katakan dan tanyakan, ada apa, di mana yang sakit, hatimu sakit atau di mana? Sahabat muda, kita sebagai orang yang waras secara emosional, tugas kita adalah bagaimana mengarahkan teman kita ini untuk bisa sembuh dari luka hati yang saat itu ia rasakan dan ia pancarkan lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Sedangkan jikalau kita sendiri, kita yang saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita sendiri yang sedang mengalami kepahitan, kita sendiri yang sedang mengalami luka dalam hati kita, sehingga sering kali kita mengatakan perkataan yang tidak baik terhadap sesama kita. Ketahuilah bahwa saat ini engkau sedang sakit, dan sembuhlah dari sakitmu itu. Caranya bagaimana? Ampunilah. Ampunilah setiap orang, ampunilah segala sesuatu yang telah menyakitkan hatimu, yang telah membekas lukanya di dalam hatimu. Oleh sebab itu, sahabat seiman, saat ini kita ketahui perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan kita memiliki daya cipta dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu juga, peliharalah setiap perkataan kita. Dan saat ini kita juga ketahui segala perkataan-perkataan kita ini terpancar dari dalam hati kita. Segala yang kita rasakan dalam hati kita perlu kita bereskan. Saat kita merasa luka, saat kita merasa sedih, saat kita merasakan kepahitan dalam hati kita, sembuhlah dari segala sesuatu sakit itu dan ampunilah setiap orang yang telah menyakiti kita. Maka dari mulut kita dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat memberkati kita, juga memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.